Racikan Berita 1. Hasilnya sebulan ini kita ada di room untuk menyempurnakan Undang-Undang 45. Karena Undang-Undang 45 ini boleh berubah sesuai zaman, tapi jangan meninggalkan jati dirinya. Apa itu Pancasila? Nah sekarang dengan amandemen kemarin nggak ada Pancasila. Iya. Sekian ayat, sekian pasal, berapa ratusan, 90 pasal lebih tidak berdasarkan Pancasila. Asas-asas yang Pancasila diganti asas-asas individualistis, maka terjadi kembali. Luapan para DPR 100 juta ya. Mulyadi dan kawan-kawan banyak kita bagi dua, ada tim perumus dan ada tim besar. Saya Mulyadi dan beberapa teman-teman adalah tim perumus. Ini kami sudah selesaikan 66,70%. Ini Pak, kita sudah selesaikan sejauh ini. Ada hal yang sangat strategis yang saya sampaikan di sini, misalnya tentang MPR yang kita ingin kembalikan dalam posisinya. Jadi sementara ini kan kalau kemarin MPR-nya cuma sekali dalam 5 tahun. Ini enggak, MPR-nya betul-betul memantau betul presiden, peranan presiden, karena dia menjadi lembaga tertinggi. Tapi selain itu, MPR juga menerima laporan-laporan lembaga tinggi negara lainnya. Jadi menerima laporan presiden, menerima laporan BPK, menerima laporan BPA, menerima laporan yang namanya juga apa lagi lembaganya. Nah, itu kita laporin semuanya di sini, ketentuan-ketentuannya, bikin di sini. Ada polisi sana harus konsolidir, TNI pun harus. Iya. Kalau sampai TNI juga ikut-ikut begitu, wah ya. Negara sudah percaya sama rakyat bahaya Pak. Itu namanya negara gagal. Udah mulai timbul anarkisme, hukum rimba. Ya. Harus tegas sih Pak. Jangan Pak, karena bergerak dari mana kita menderita, rakyat menderita, masang sana, korupsi terus asabur, tetapi lagi muncul lagi. Kapan ini? Makanya RUU untuk perampasan aset itu harus realisir. Kan tidak ada, ya, enak korupsi. Kita sama DPR giring, nggak pernah kita tambah biaya. Kita hanya kontrol saja, DPR tanya apa yang mau berbuat ini, apa Pak kita ini. Kalau nggak ada waktu, nggak ada yang berani membayar PKI nggak. Betul Pak. Sekarang ini PKI-nya mau bahannya Pak, kemana-mana Pak. Luar biasa Pak PKI-nya Pak sekarang Pak. Sebenarnya ditanya, kemana itu mahal? SP19 Iya. memang tidak ada perintah, ini surat perintah di Bung Karno ya, mengamankan ajaran Bung Karno, melindungi keluarga famili Bung Karno, dan membuat PKI ada. Nggak ada perintah membubarkan kan? Sama jumpa lagi dengan saya Ihsanuddin Nursi, Sekretaris Presidium Konstitusi 1945, yang ketuanya adalah Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6, Panglima ABRI, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kami bicara panjang lebar sambil melaporkan kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, sekaligus menyampaikan prestasi yang sudah kami lakukan dalam kegiatan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, sekaligus menambahkan beberapa kekurangannya. Karena itu ada 5 masalah yang kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kami sudah mencapai pembahasan, kalau dipresentasikan, sebanyak 66,6% dari 37 pasal yang ada di Undang-Undang 45.
Kami bahkan sudah menambahkan kekurangan-kekurangan yang ada di pasal 2 ayat 1 sampai pada posisi penambahan di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Dan kami membuang pasal 33 ayat 4 yang isinya adalah kajian neoliberal, yang isinya adalah bicara tentang kekuatan kapitalisme yang disusupkan ke dalam Undang-Undang Dasar 2002. Kami tegas-tegas menyampaikan bahwa kerja ini adalah kerja penuh semangat, karena tanpa biaya 1 sen pun kecuali sekedar untuk makan dan minum yang dipasok oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam pembahasan ini. Pak Tri tersenyum sumringah menyaksikan bagaimana semangat yang ada di antara teman-teman, karena ini tanpa duit yang membiayai kajian-kajian seperti ini yang sudah berjalan sampai dengan 12 kali pertemuan. Saya mempresentasikan hasil perubahan itu, dan Pak Tri mendengarkan hal-hal mendasar yang kita harus tambahkan. Hal kedua yang kami sampaikan adalah tentang situasi yang berkembang. Situasi yang berkembang ini, kita lihat bagaimana demo dari tanggal 25 sampai dengan kebetulan, sampai dengan semalam ketika Unisba dan Unpas dimasuki oleh polisi. Bahkan diserang dengan, dalam tanda petik, gas air mata. Pak Tri tampak menarik nafas dalam, dan kalimat yang pertama muncul adalah, semestinya baik TNI dan Polri tahu diri. Semestinya TNI dan Polri bisa bermuhasabah. Semestinya TNI dan Polri bisa menempatkan posisinya sebagai bagian dari bangsa ini, dan harus mengetahui bahwa rakyat selama ini telah menderita, dan yang paling penting merasakan ketidakadilan. Dan karenanya rakyat patut dibela, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan rakyat. Dari sana kami mengutip alinea 3 dari pembukaan Undang-Undang 45 yang berbunyi, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur. Pak Tri serta-merta menjawab, itulah sebabnya Presiden dan siapapun pejabat kepala negara tidak boleh mengutamakan kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Dia harus berjuang demi kepentingan bangsa dan negara ini, dan menumbuh kembangkan semangat bahwa visi dan misi bangsa Indonesia harus tercapai. Yang menggembirakan, Pak Tri itu dengan tegas bahwa andai kata pejabat penuh dengan beban kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, maka diyakinkan visi dan misi makin menjauh untuk tercapai. Itu hal kedua. Hal ketiga adalah ketika bicara tentang bagaimana situasi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia guna mengatasi situasi yang makin tidak jelas arahnya kemana. Tanpa menyebut siapa yang salah dan tidak perlu menyalahkan siapapun, lagi-lagi Pak Tri kembali tadi ke dalam posisi orang jika tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal posisi jabatannya, sekaligus tidak mampu melihat kenyataan masyarakat yang sedang menderita dan dalam posisi tertindas oleh rasa ketidakadilan, maka sesungguhnya sikap bijak dia, sikap kearifan dia dalam melaksanakan penyelenggara negara patut diragukan. Dan ini menegaskan bahwa tentara dan Polri harusnya memang bagian dari satu kesatuan rakyat Indonesia. Pak Tri dengan tegas mengambil contoh bagaimana yang disebut dengan jati diri tentara. Lalu Pak Tri mengutip dengan jelas bahwa NI adalah tentara pejuang, TNI adalah tentara rakyat Indonesia. Dan dari sana, dari kata pejuang, itu berani, berarti selalu berani berkorban, selalu berani untuk tampil membela kebenaran, selalu untuk tampil menjaga persatuan. Nah dari sinilah menyahuti peristiwa yang sedang berjalan itu, Pak Tri lagi-lagi menyampaikan bahwa ini momentum sebenarnya, ini kesempatan bagi siapapun, bagi pejabat negara ini,
untuk memperbaiki berbagai kekurangan, baik kekurangan dari segi sistem maupun dari segi perilaku politik. Dari perspektif sistem, itu berarti penting kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan mengatasi kekurangan-kekurangannya. Sementara dari segi perilaku, penting kita berpedoman pada visi, misi, dan fondasi bangsa. Nah, karenanya, dalam rangka nanti 5 Oktober, TNI Polri tidak perlu, TNI dalam rangka peringatan 5 Oktober nanti, tidak perlu sampai wasting money. Cukup melakukan peringatan di Cilangkap, tidak perlu menunjukkan show force, tidak perlu apa-apa kecuali sekedar menunjukkan bahwa TNI adalah bagian utuh dari rakyat. TNI adalah bagian dari tentara rakyat, tentara pejuang untuk kemerdekaan. Dan yang paling akhir, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Tri adalah bagaimana persoalan pengelolaan bangsa ini itu jangan sampai membuat rakyat marah. Kemarahan rakyat tentu disebabkan oleh kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah tentu harus dilihat pada apakah perilakunya yang salah atau sistemnya yang salah. Nah, agar tidak mengulang-ulang kejadian sebelumnya bahwa rakyat selalu marah, maka lagi-lagi perbaikilah sistem, perbaikilah kebijakan. Rakyat adalah sumber kedaulatan, rakyat adalah muara kedaulatan, rakyat adalah subjek kedaulatan, rakyat adalah objek kedaulatan. Nah, dari sana setiap penyelenggara negara harus menyadari bahwa dia cuma sekedar memegang amanah. Dan kalau pegang amanah, percayalah amanah itu akan selesai. Dan ketika amanah selesai, dia harus menghitung dirinya apakah menyelesaikan amanah dengan terhina atau menyelesaikan amanah dengan mulia. Itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kami selama 2 jam lebih dengan Ketua Presidium Konstitusi 1945 dan dengan tegas menyebutkan bahwa kita harus cepat-cepat melangkah ke depan karena perang non-militer, perang non-senjata makin kencang dan penting kita, semua pejabat negara, semua lapisan masyarakat mengantisipasi perang non-militer ini. Terima kasih, sampai jumpa. Jadi cuma 2 perintahnya SP Swastanta. 1, melindungi ajaran Bung Karno. Kedua, melindungi keluarga Bung Karno. Hanya oleh Pak Harto dipakai untuk begitu tanggal 11 terima. Tanggal 12 dibubarkan PKI. Racikan Berita 1.